Berarti minimal ada 13 kriteria yang disebutin oleh Nabi, dirangkumin dari semua hadis tadi ya. Kalau misalkan yang boleh nikah cuman yang cantik-cantik aja, apa kabar yang tidak cantik? Tapi ketika akhirnya ya mungkin dia tidak dipilih oleh Allah, dapat yang insya Allah laki-laki yang beneran soleh, dia mungkin akan mempertimbangkan kecantikan, tapi dia tahu betul yang paling beruntung adalah ketika dapat istri yang soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujiannya kepada Allah, dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita ngaji bareng lagi. Kali ini Koko pengen bahas judulnya, temanya mencari istri, tips mencari istri sesuai petunjuk Nabi. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan nanti bisa jadi petunjuk. Ini juga adalah bersumber, tentu nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya, dan bahasan ini pun sebetulnya sudah dirangkumkan di buku yang judulnya Kemana Kulabuhkan Hati Ini, yang ditulis oleh guru kita Ustadz Budi Ashari. Semoga Allah menjaga beliau ya, mudah-mudahan jadi pahala jariah bagi beliau. Kita langsung mulai aja. Bagi ini wabil khusus yang udah pada jadi pria lajang pengen nyari istri, petunjuknya gimana? Mudah-mudahan video ini bisa jadi jawaban. Buat akhwat gimana? Ini bisa jadi petunjuk untuk supaya gimana caranya jadi istri yang terbaik. Nabi udah nyebutin kriterianya tuh, tinggal gimana caranya yang akhwat menjadi wanita yang seperti itu. Karena dengan melayakkan diri di hadapan Allah, mudah-mudahan jadi petunjuk Allah kirimkan yang terbaik. Karena ingat, rumus jodoh itu jangan nunggu kaya dulu baru sedekah, sedekah dulu baru Allah jadikan kaya. Jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha, soleha dulu baru Allah kirimkan imam yang soleh. Bismillah ya. Kau bacain dulu hadis-hadisnya terkait mencari istri sesuai petunjuk Nabi. Ini akan kau sebutin ya, nanti akan ditampilin di layar juga. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, ini udah kau rangkumin di sini. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Ya, dan wanita adalah pengurus rumah suami dan anaknya. Dia bertanggung jawab terhadap mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu hadis yang pertama. Kalau Rasulullah SAW bersabda yang maknanya sebaik-baik wanita atau istri adalah jika kamu memandangnya, dia menyenangkanmu. Jika kamu memerintahnya, dia mentaatimu, dan jika kamu sedang tidak ada, dia menjagamu pada dirinya dan hartamu. Kemudian beliau membaca ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini surat 4 An-Nisa ayat 34 sampai akhir ayat. Ini dari hadis riwayat Imam At-Tayalisi dalam musnadnya nomor 2325. Kau sebutin lagi hadis selanjutnya ya. Maka Rasulullah SAW bersabda yang maknanya sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkannya saat dia melihat, mentaatinya saat ia memerintah, dan tidak menyelisihinya dengan hal yang dibencinya pada dirinya dan hartanya. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Al-Hakim. Disahihkan oleh Al-Albani. Hadis selanjutnya, jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktunya, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, 4 kriteria tadi ya, akan dikatakan kepadanya, masuklah kepadamu surga dari pintu manapun yang kamu mau. Masuk surga dari pintu yang mana saja. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Ini di riwayat Imam Ahmad juga ada ya. Selanjutnya, kalau Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, siapa saja wanita istri yang meninggal dan suaminya ridho kepadanya, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini derajatnya hasan di riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan yang terakhir, ini terkenal ya, dari riwayat Bukhari Muslim, kalau Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, wanita dinikahi karena 4 hal. 1, maliha, hartanya. Terus nasabiha, di riwayat yang lain ada yang menyebutnya hasabiha, kemuliaan keluarganya. Jamaliha, kecantikannya. Dan terakhir diniha, agamanya. Maka pilihlah yang beragama, kamu akan beruntung. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, itu semua hadis-hadisnya udah dibacain. Sekarang kita rangkumin, berarti minimal ada 13 kriteria yang disebutin oleh Nabi, dirangkumin dari semua hadis tadi ya. Kau akan munculin nanti juga di layar. Tapi yang pertama, 1, bertanggung jawab dan mampu mengatur rumah dan anak. 2, menyenangkan jika dipandang. 3, taat suami. 4, menjaga dirinya dan harta suami saat suami tidak ada. 5, tidak melakukan hal yang tidak disukai suami walau pada harta sang istri sendiri. 6, melaksanakan sholat 5 waktu. 7, menjalankan puasa Ramadan. 8, menjaga kemaluan. 9, mampu membuat suami ridho hingga wafatnya. 10, karena hartanya atau kekayaannya. 11, karena kemuliaan keluarga besarnya. 12, karena kecantikannya. Dan terakhir 13, karena agamanya. 13 ya kriterianya. Tapi sekarang yuk kita lanjut. Perhatikan. Dari 13 itu bisa terbagi jadi 2. Yang 3 itu tidak diupayakan, yang 10 diupayakan.
Apa aja yang tidak diupayakan? 3, yaitu adalah harta, kemuliaan keturunan keluarga, dan kecantikan. Ini harta berarti misalkan dia punya warisan ya, atau tahu-tahu terlahir di anak orang kaya. Walaupun ada yang tadinya misalkan dia tidak kaya tapi dia jadi businesswoman yang benar-benar kaya, itu juga ada. Tapi ini ada yang kita sedang dalam bahasan yang tidak diupayakan. Tahu-tahu dia terlahir di keluarga orang kaya. Dan juga kemuliaan keturunan keluarga. Dia nggak bisa milih terlahir di keluarga orang hebat, keluarga yang mungkin punya karya gitu ya. Ayahnya orang hebat dan yang lain-lain. Dan yang terakhir kecantikan. Manusia juga lahir nggak bisa pilih pengen mata dan hidung yang mana. Ya. Nah ini 3 tidak diupayakan. Yang 10 kaitannya sama sikap diupayakan. Sehingga berarti maknanya apa? Sholat 5 waktu itu mesti diupayain. Terus juga untuk tampil menyenangkan, selalu senyum, ramah terhadap suaminya itu bisa diupayakan. Puasa Ramadan diupayakan. Apa berarti hikmahnya? Hikmahnya adalah agar supaya meskipun kriterianya tadi ada banyak, tapi ternyata dari 10 hal itu adalah sesuatu yang masih bisa diupayakan. Supaya akhirnya, waduh 13 kriterianya banyak banget. Tapi kan yang tidak diupayakan cuma 3. Anggaplah ternyata tadi ada yang tidak punya harta, tidak terlahir di keluarga yang kaya, tidak terlahir di keluarga bangsawan misalkan, dan juga misalkan ya secara fisik ya bukan yang tercantik, bukan supermodel atau kayak gimana. Tapi dia bisa mengupayakan yang 10, jaga harta suaminya, selalu ramah, dan juga ramah kepada suaminya tentunya ya, dan juga menjaga sholatnya, jaga Ramadan, dan agamanya bagus tadi, yang 10 kriteria lainnya, bismillah. Pasti akan tetap ada orang baik yang mau memilih. Karena kalau mau jujur ya, dia benar-benar secara fisik tinggi, putih, langsing kayak bihun. Tapi ucapannya selalu nyakitin, sholat gak mau, nyembah berhala, dan pokoknya semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik ke orang tua, kurang ajar, gak bersyukur kepada suami, tukang selingkuh, genit, banding-bandingin, dan segala macam. Cantik memang. Matre, tapi apa semua segala macam ya, lain-lain lah. Pokoknya yang buruk-buruk maksudnya. Maka ya, siapa orang juga laki-laki yang mau tahan. Karena tadi lihat salah satu syaratnya adalah yang setiap kali kita memandangnya itu nyenengin hati kita. Setiap kali dapat perintah dari suaminya ditaati. Dan tidak pernah menyelisihinya dalam hal-hal yang urusannya nggak selagi urusannya nggak bertentangan dengan syariat. Misalkan selagi wanita itu nggak disuruh ninggalin sholat, nggak disuruh nyembah berhala gitu ya, hanya untuk urusan-urusan dunia, maka bismillah ditaati, maka itu kan bisa menjadi kesenangan. Maka yuk bismillah, dari 10 hal yang tadi 13-nya akan, tadi kan udah di screenshotin ya di layar ya, maka yang 10-nya lihat itu bisa diupayain semuanya. Dan apalagi hikmahnya dari 10 yang tadi, kalau mau jujur hampir semuanya kan itu tercakup di agama. Oke, misalkan kecantikan, keturunan, harta itu bukan agama lah. Ada yang punya harta, ada yang punya keturunan keluarga yang misalkan dia anak raja atau gimana, dan juga dia punya kecantikan, itu memang kaitannya bukan agama. Ada yang non-muslim misalkan, tapi ternyata cantik luar biasa ada. Tapi sisanya, dari yang 10 yang lainnya, itu kan semua bahasannya dipelajari di agama. Kayak dia jaga sholatnya. Makanya yang paling penting dipentingkan oleh Nabi adalah yang amat sangat mengurus agamanya. Maka balik lagi yuk, ini kan jadi bukti keadilan Allah gitu. Kalau misalkan yang boleh nikah cuma yang cantik-cantik aja, apa kabar yang tidak cantik? Tapi ketika akhirnya ya mungkin dia tidak dipilih oleh Allah, dapat yang mohon maaf yang cantik luar biasa, tapi agamanya baik, bismillah. Insya Allah laki-laki yang beneran soleh, dia mungkin akan mempertimbangkan kecantikan, tapi dia tahu betul yang paling beruntung adalah ketika dapat istri yang soleha. Bukankah kita tahu kisahnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Waktu itu kan beliau ketika akhirnya sadar sudah waktunya harus menikah, dihadapkan pada 2 pilihan. Ada yang cantik, tapi ada satu lagi saudaranya yang cantik, tapi ada gangguan penglihatannya ya, sehingga kok di kisahnya, di riwayatnya, tapi dia hafal Quran, ngerti agama. Yang dipilih oleh Imam Ahmad yang mana? Yang tidak lebih cantik, yang mohon maaf bahkan matanya ada gangguan, tidak bisa melihat, tapi Masya Allah dipilih yang lebih paham agamanya. Maka ya laki-lakinya juga bismillah. Ketika dia soleh betulan akan memilih yang baik agamanya. Wanitanya juga bismillah. Ketika dia sudah benar-benar takwa kepada Allah, itu akan menjadi daya tarik banget bagi laki-laki yang soleh. Iya, mungkin yang tidak soleh, yang tukang dugem, tukang mabuk juga akan tertarik sih kepada wanita yang soleha gitu. Tapi kadang itu bisa bikin mereka minder, aku nggak layak dapat wanita sebaik itu. Dan nanti kan si perempuan juga istilahnya punya hak memilih ketika nanti ada orang yang datang melamar, beberapa pria misalkan, yang satu ternyata kelihatan nih mana yang lebih soleh, mana yang bertakwa, mana yang dia memang pengen dapat istri yang baik, tapi dia belum melayakkan diri, dia masih dugem, belum mau sholat, dan yang lain-lain. Maka bismillah. Intinya jodoh itu cepat atau lambat pasti ketemu. Paling cepat ketemu di dunia, paling lambat
ketemu di surga. Pertanyaannya, nanti kita mati ke surga atau enggak? Agar jangan sampai ada orang yang berpikir, ya udah deh, yang penting dia mau sama aku, terus kita lepasin surganya. Dia lepas kerudungnya, yang penting dia mau pacaran sama aku. Dia mengizinkan dirinya, mohon maaf, disentuh, agar supaya dia mau sama aku. Tapi bismillah ya, tinggal kita melayakan diri. Jodoh itu jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Bismillah, ketika kita sudah menjadi yang terbaik, melayakan diri di hadapan Allah, Allah mudahkan. Dan jodoh itu kan di tangan Allah. Tugas kita melayakan diri kita di hadapan pencipta jodoh. Kalau sudah Allah anggap layak, mudah bagi Allah mengirimkan yang terbaik. Begitu? Makanya mudah-mudahan ini dari hadis-hadis yang dikumpulkan tadi, bagi wanita bisa diupayakan untuk supaya, oh aku harus jaga sholat, oh aku harus puasa Ramadan. Dan tadi yang semua kriteria lainnya, diamalkan semuanya. Karena ingat dari 13 kriteria yang tadi disebutin dari semua hadis tadi, 3 nggak bisa diupayakan, yang 10 bisa diupayakan. Sisanya laki-laki bismillah, ketika nyari, jangan pengen nyari yang soleha aja. Kaliannya laki-lakinya juga layakan diri supaya kira-kira wanita sesoleha itu mau nggak dipersunting oleh aku yang ya masih kayak begini. Jadi dua-duanya sibuk melayakan di hadapan pencipta jodoh. Kalau sudah layak, nanti Allah kirimkan jodoh yang terbaik. Mudah-mudahan video singkat ini bisa menjadi petunjuk untuk bismillah, mudah-mudahan kita diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah. Semoga bermanfaat. Like jika suka, share jika bermanfaat. Mudah-mudahan jadi pahala jariah bagi kalian. Dan bismillah, mudah-mudahan ini membuat kita punya petunjuk dalam nanti memilih jodoh. Dan ketika nanti pengen nikah, jangan lupa undang-undang pokok ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.